Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Erinda Putri, mahasiswa PGSD angkatan 2019 FKIP Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pendekatan keterampilan proses IPA. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pendidikan IPA SD oleh dosen pengampu yaitu Bapak Mahmud Alpusari, MPD. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan dulu tentang pendekatan keterampilan proses ini. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan keterampilan proses ini dan bagaimana cara kerja pendekatan keterampilan proses ini? Pendekatan keterampilan proses ini yaitu memiliki beberapa tahapan untuk melakukan pengamatannya. Nah, tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu pertama terdiri dari observasi. Nah, apa yang dimaksud dengan observasi ini? Observasi itu merupakan pengamatan yang dilakukan melalui panca indera. Panca indera itu terdiri dari indera penglihatan, indera pendengar, indera perasa, indera pencium, atau indera peraba. Nah, maksud dari observasi itu sendiri yaitu pengamatan yang kita lakukan pada objek nyata tersebut. Bisa kita lakukan pengamatan melalui dengan kita melihat objek nyata tersebut, dengan kita mendengar objek nyata tersebut, serta kita bahkan dapat merasakan objek nyata tersebut. Itulah yang dinamakan dengan observasi atau pengamatan melalui panca indera. Kemudian yang kedua, tahapannya yaitu adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini merupakan pengelompokan berdasarkan kelompok. Jadi, apabila objek nyata yang kita miliki tersebut atau yang akan kita amati tersebut memiliki beberapa kelompok, maka kita akan mengelompokkannya berdasarkan kelompok tersebut. Dan kemudian yang ketiga yaitu ada komunikasi, yaitu menyampaikan laporan biasanya bisa dalam bentuk diagram, gambar ataupun grafik. Yang keempat ada prediksi, yaitu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau bisa membuat sebuah ramalan tentang objek nyata yang akan kita amati tersebut. Kita bisa memperkirakan kemungkinan apa yang akan terjadi kepada objek nyata yang akan kita amati nantinya. Dan yang kelima ada hipotesis, yaitu kesimpulan sementara atau dugaan sementara. Nah, biasanya dalam melakukan pengamatan kita akan memberikan dugaan sementara terhadap sebuah objek nyata yang kita amati tersebut. Kita akan memberikan kesimpulan tentang objek nyata tersebut. Tetapi kesimpulannya hanya bersifat sementara. Ya, yang keenam yaitu mengukur atau membandingkan objek nyata atau objek yang akan kita amati tersebut dengan alat ukur. Alat ukur itu terdapat berupa seperti penggaris dan lain sebagainya. Ketujuh yaitu ada yang dinamakan dengan tahapan merencanakan. Tahapan merencanakan ini adalah bagaimana kita melaksanakan penelitian itu melalui sikap ilmiah. Seperti yang kita ketahui, sikap ilmiah ini merupakan cara atau sikap atau metode yang digunakan secara terstruktur atau sudah tersusun sebelumnya. Jadi, sebelum melakukan pengamatan ini, hendaknya kita memiliki perencanaan yang matang terhadap objek yang akan kita amati. Kita memiliki rencana ke depannya agar dalam pengamatan kita itu nanti berjalan dengan sempurna sehingga tidak memberikan halangan-halangan, rintangan-rintangan ataupun kesalahan nantinya. Dengan merencanakan hal ini dapat meminimalisir kesalahan yang akan dilakukan nantinya. Dan yang kedelapan, ada tahapan menyimpulkan.
Nah, tahapan menyimpulkan ini merupakan hasil akhir dari sebuah eksperimen yang telah kita lakukan. Biasanya dalam melakukan eksperimen tentu kita akan mendapati sebuah kesimpulan. Nah, dari perkiraan tadi, dari prediksi tadi, kemungkinan yang terjadi, apakah kemungkinan yang terjadi tadi benar-benar terjadi? Di kesimpulan inilah kita dapat mengetahui bagaimana hasil dari eksperimen yang telah kita lakukan. Kemudian yang ke-9 ada aplikasi, yaitu apabila dalam eksperimen ini kita menggunakan aplikasi tertentu, maka disinilah tahapannya. Nah, saya sudah menjelaskan tadi tahapan-tahapan dalam pendekatan keterampilan proses. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan atau menerapkan tahapan-tahapan yang ada pada keterampilan proses tadi. Nah, saya di sini akan mencoba mengambil objek nyata sebagai objek nyata, yaitu tanaman tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini merupakan tumbuhan yang memiliki kekhususan atau memiliki ciri khas tertentu pada tumbuhannya berbeda dari tumbuhan yang lainnya. Apa itu? Yaitu tumbuhan putri malu ini akan menguncup dengan sendirinya apabila kita sentuh. Nah, hal itu membuktikan bahwa tumbuhan putri malu ini peka terhadap rangsangan. Kemudian, tumbuhan putri malu ini termasuk kepada anggota tumbuhan perdu pendek atau anggota suku polong-polongan. Nah, dan tumbuhan putri malu ini juga akan kembali terbuka setelah beberapa menit setelah dia menguncup. Tumbuhan putri malu ini sebenarnya memiliki bunga-bunga kering, memiliki batang yang berduri seperti yang kita lihat. Kemudian daun pada tumbuhan putri malu ini berbentuk menyirip, akan menguncup dengan sendirinya apabila kita sentuh. Nah, ini adalah contoh tumbuhan putri malu yang sudah menguncup karena sudah disentuh tadi. Dari keterampilan proses yang saya lakukan pada tumbuhan putri malu, yaitu ada beberapa tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu saya melakukan tahapan pada keterampilan proses, yaitu tentang merencanakan. Dalam melaksanakan penelitian ini, saya akan merencanakan hal apa saja yang akan saya lakukan. Sebelumnya, saya memiliki sebuah pernyataan tentang tanaman putri malu ini. Jadi, saya akan mencoba melakukan sendiri apakah pernyataan tersebut benar tentang tumbuhan putri malu tersebut. Yang pertama yaitu rencana yang akan saya lakukan, yaitu sebelumnya saya akan mencari terlebih dahulu tanaman putri malu yang ada di sekitar rumah saya. Kemudian yang kedua, saya juga akan membawa handphone atau HP yang akan digunakan kameranya untuk merekam kejadian pada saat saya melakukan eksperimen terhadap tumbuhan putri malu. Dan yang ketiga, setelah saya menemukan putri malu, saya akan mulai melakukan pengamatan terhadap tumbuhan tersebut. Dan yang keempat, setelah beberapa pengamatan yang saya lakukan tentang tumbuhan putri malu, saya akan memberikan sebuah kesimpulan nantinya, dan kemudian saya juga akan rekaman saya tersebut akan menjadi bukti bahwa saya benar-benar melakukan pengamatan terhadap tumbuhan tersebut. Dan tahapan kedua dari keterampilan proses untuk pengamatan tumbuhan putri malu ini yaitu prediksi. Saya akan mencoba memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada tumbuhan putri malu ini. Pada tahap ini, saya sudah memprediksi bahwa tumbuhan putri malu ini akan menguncup apabila saya sentuh. Kemudian tumbuhan putri malu ini juga akan menguncup pada sore hari. Dan yang ketiga, prediksi saya yaitu tumbuhan putri malu ini akan menguncup dengan tiupan angin. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah prediksi saya tentang tumbuhan putri malu ini benar atau salah. Yang ketiga,
tahapan proses yang akan saya lakukan pada pengamatan tumbuhan putri malu yaitu hipotesis, merupakan kesimpulan sementara atau dugaan yang akan terjadi. Pada tahap ini, saya sudah menduga bahwa tumbuhan putri malu ini peka terhadap rangsangan dan juga tumbuhan putri malu ini akan kembali membuka setelah beberapa menit. Kita akan membuktikan benar atau tidaknya bahwa tumbuhan putri malu ini akan kembali membuka setelah beberapa menit. Kemudian tahapan keempat yaitu ada observasi. Mengamati suatu benda dengan menggunakan panca indera. Nah, tadi saya sudah memberikan prediksi, saya sudah memberikan hipotesis saya terhadap tumbuhan putri malu. Nah, setelah saya melakukan dugaan, setelah saya melakukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, saya akan mencoba melakukan observasi, yaitu saya akan mencoba melakukan pengamatan terhadap tumbuhan putri malu nantinya. Pada tahap ini saya akan mencoba melakukan pengamatan dengan melihat bentuk daun, bentuk batang, dan bagian lain yang ada pada tumbuhan putri malu. Benarkah setelah beberapa menit tumbuhan putri malu ini akan kembali membuka seperti prediksi saya? Dan kemudian tumbuhan putri malu ini akan menguncup apabila di sore hari pada saat matahari terbenam. Kita akan membuktikannya nanti. Nah, kemudian tahapan keterampilan proses yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, setelah saya melakukan pengamatan nantinya tentang tumbuhan putri malu, saya akan mencoba memberikan kesimpulan bagaimana hasil dari pengamatan saya tersebut. Nah, kita akan mencoba terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan skenario tadi sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya. Ayo kita akan mulai mencari tumbuhan putri malu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan langsung bagaimana tumbuhan putri malu tersebut, bagaimana keterampilan proses terhadap tumbuhan putri malu. Tadi saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa tahap perencanaan pertama yaitu saya akan mencoba mencari tumbuhan putri malu yang ada di sekitar rumah saya. Nah, saya juga sudah menyiapkan sebuah handphone sebagai kamera untuk merekam momen di saat saya melakukan eksperimen terhadap tumbuhan putri malu. Nah, di sini sudah ada tumbuhan putri malu yang akan saya jadikan sebagai sebuah eksperimen. Nah, hipotesis prediksi yang pertama saya adalah bahwa tumbuhan putri malu ini akan menguncup apabila kita sentuh. Akan kita coba apabila disentuh tumbuhan putri malu ini akan menguncup. Kita coba. Nah, ternyata prediksi saya tentang tumbuhan putri malu yang disentuh akan menguncup itu benar. Kemudian prediksi kedua yaitu tumbuhan putri malu akan menguncup apabila terkena tiupan angin. Kita coba. Nah, ternyata ternyata prediksi saya tentang tumbuhan putri malu akan menguncup apabila terkena tiupan angin itu salah. Karena jika kita lihat dari angin yang datang, sepertinya tumbuhan putri malu tidak akan menguncup apabila terkena tiupan angin. Kemudian prediksi saya tentang tumbuhan putri malu akan menguncup apabila di sore hari, ternyata itu benar. Setelah saya lihat di sini banyak tumbuhan putri malu yang menguncup di sore hari karena hari ini sudah sore dan banyak juga ternak yang akan pulang. Karena itu tumbuhan putri malu akan menguncup. Kemudian saya mengamati dari tumbuhan putri malu ini memiliki bunga yang seperti ini, daun yang menyirip dan batang yang berduri. Itu saya amati melalui observasi saya menggunakan indera penglihatan. Kemudian hipotesis saya tentang tumbuhan putri malu ini bahwa tumbuhan putri malu ini akan membuka kembali dirinya setelah beberapa menit. Tadi sudah saya sentuh beberapa bagian tumbuhan putri malu. Kita akan tunggu selama beberapa menit kemudian apakah benar bahwa tumbuhan putri malu ini akan membuka kembali.
Nah, setelah kita tunggu selama beberapa menit dan ini sudah sekitar 2 menit, ternyata benar dugaan saya terhadap tumbuhan putri malu ini sudah membuka kembali. Bisa kita lihat sekarang, ini adalah bagian tumbuhan putri malu yang sudah saya sentuh tadi. Kemudian setelah saya menunggu beberapa menit, yaitu sekitar kurang lebih 2 menit, ternyata tumbuhan putri malu ini kembali membuka dirinya. Nah, itulah hasil pengamatan saya tentang tumbuhan putri malu ini. Ternyata beberapa hipotesis atau prediksi saya tentang tumbuhan putri malu ini ada yang benar, kemudian ada yang salah. Dari pengamatan kita atau eksperimen kita tentang tumbuhan putri malu, dan kita sudah melakukan beberapa keterampilan proses atau tahapan-tahapan terhadap tumbuhan putri malu tersebut, ternyata saya menarik sebuah kesimpulan bahwa tumbuhan putri malu ini adalah tumbuhan yang memiliki ciri khas tersendiri, karena tumbuhan putri malu ini adalah tumbuhan yang sangat peka terhadap rangsangan. Apabila kita sentuh, tumbuhan putri malu ini akan menguncup. Kemudian tadi saya juga telah menyimpulkan juga bahwa beberapa prediksi saya tentang tumbuhan putri malu ini ternyata benar, dan juga ada beberapa prediksi saya tentang tumbuhan putri malu ini juga salah. Tadi, prediksi pertama saya yaitu bahwa tumbuhan putri malu tersebut akan menguncup apabila kita sentuh. Tadi saya sudah juga melakukan sebuah percobaan. Ternyata benar, tumbuhan putri malu itu akan menguncup apabila kita sentuh. Yang prediksi saya yang kedua adalah bahwa tumbuhan putri malu ini akan menguncup apabila terkena tiupan angin. Ternyata itu salah, karena tumbuhan putri malu tidak akan menguncup apabila terkena tiupan angin. Dan yang ketiga, prediksi saya yaitu bahwa tumbuhan putri malu ini akan menguncup apabila di sore hari. Ternyata prediksi tersebut benar adanya, karena tumbuhan putri malu menguncup dengan sendirinya di sore hari. Bisa dikatakan mereka melindungi diri mereka dari hewan ternak yang akan pulang. Dengan cara itu, hewan ternak tidak akan memakan mereka karena hewan ternak berpikir bahwa tumbuhan putri malu itu sudah layu. Dan hipotesis saya tentang tumbuhan putri malu ini, ternyata benar juga, atau hipotesis saya tentang tumbuhan putri malu ini, bahwa tumbuhan putri malu ini kembali membuka dirinya setelah beberapa menit. Tadi saya sudah melakukan percobaan dan saya hitung sekitar 2 menit kemudian tumbuhan putri malu ini membuka kembali dirinya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan saya kali ini. Semoga apa yang saya rekam dan apa yang saya berikan kepada teman-teman dapat membuahkan hasil dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf dari awal sampai akhir apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap saya. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.